Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Pro Kami Podcasting. Profesionalitas kami untuk kesehatan kita semua. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali berjumpa dengan Dr. Rudi. Kita akan membahas tema-tema kesehatan yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Kesempatan kali ini kita akan mengundang salah seorang anggota pro kami sekaligus profesional di bidang kedokteran fisik dan rehabilitasi medis, yaitu Dr. Rigen SPKFR. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Dokter, kita tahu ya dok, bahwa olahraga itu salah satu yang menunjang untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh ya. Oleh karena itu kita sebagai tenaga kesehatan harus memberi contoh ya untuk berolahraga dan juga menganjurkan kepada masyarakat untuk gerakan kesehatan ini ya. Salah satu olahraga yang murah adalah jalan ya. Bukan jalan-jalan yang kita tahu kalau jalan-jalannya ke mall, ke tempat wisata tentu saja mahal. Nah, dari segi kesehatan, apa sih manfaat jalan itu? Khususnya untuk sendi, otot, dan tulang yang saya kira banyak terlibat dalam jalan ini. Silakan Dok. Terima kasih Dr. Rudi. Ya, jadi memang dalam aktivitas kita sehari-hari ya, begitu banyak yang kita lakukan, kadang olahraga ini terlupakan dong. Padahal kita harus merawat ini jasad kita ya, tidak hanya akal, hati, tapi juga jasad ini suatu amanah yang harus kita pelihara kesehatannya. Dan yang paling mudah, paling murah ya, mudah dikerjakan adalah dengan berjalan kaki. Dan salah satu ya teladan kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau sangat hobi berjalan kaki, sehingga Masya Allah ya Rasulullah itu memiliki kesehatan yang prima dengan hobi berjalan kakinya itu dok. Ya, kita bahas untuk jalan kakinya dari segi ini ya, kalau kita sebut di kedokteran fisik dan rehabilitasi itu sistem muskuloskeletal. Kita fokus di satu sistem itu dok, yaitu meliputi apa saja, yaitu tulang, kemudian otot dan sendi. Ya, sebetulnya banyak manfaat lain dok dari jalan, yaitu terhadap fungsi jantung, paru, kemudian persarafan dan lain-lainnya. Tapi kita batasi mungkin di part lain nanti ya dok ya. Baiklah, untuk fungsi jalan ya terhadap sistem muskuloskeletal kita bahas dulu untuk tulang ya dok ya. Untuk tulang. Ya, jadi dengan berjalan kaki ya, tidak hanya kalau orang yang sering dikerjakan orang-orang itu apa dok? Berjemur. Kalau dengan berjemur itu mereka dapat vitamin D, terus kemudian metabolisme kalsiumnya lebih baik ya. Tapi tanpa berjalan maka tulang itu juga tetap saja tidak mendapat manfaat yang maksimal ya. Jadi dengan berjalan kaki itu maka massa tulang akan meningkat ya. Kalau tulang itu kan seperti pipa ya dok ya. Dia tubular seperti itu. Nah, lapisan luarnya maka akan menjadi lebih tebal ya, sehingga mengurangi, sehingga untuk performa fungsinya kesehariannya lebih baik lagi ya. Tulang mana saja yang menebal semakin lebih baik pada saat kita rutin berjalan, yaitu diantaranya tulang belakang dok, tulang belakang, kemudian juga tulang-tulang tungkai, dia akan lebih tebal. Karena itu penting sekali, karena pada saat usia lanjut yang sering kita lihat ya, yang sering terjadi adalah lama-lama kadang tulangnya bungkuk ya dok ya, posisi posturnya menjadi membungkuk. Itu karena ada patahan-patahan di tulang belakang. Juga kadang kalau usia lanjut yang mungkin jalannya, massa tulangnya berkurang, maka tulang pahanya juga menipis ya, sehingga juga sering terjadi misalnya resiko ya, aktivitas sehingga jatuh dan patah di tulang paha itu. Jadi dengan berjalan kita melatih tulang sehingga dia lebih kuat. Jadi lebih kuat. Kemudian
nggak gampang Nggak patah, gampang patah. tidak gampang keropos. Iya. Wah, luar biasa. Jadi itu investasi jangka panjang, tidak hanya usia muda tapi juga sampai kita pelihara sampai usia lanjut. Itu ke tulang. Itu terhadap tulang, Dok. Ke otot? Terhadap otot. Dengan berjalan, ya, dengan berjalan itu kita juga memelihara massa otot, ya. Dengan berjalan itu banyak manfaatnya ya terhadap otot-otot, terutama otot-otot tungkai ya. Otot-otot tungkai itu apa saja, paha, kemudian betis ya, sampai ke ujung ya, pergelangan kaki, juga otot perut. Dengan berjalan akan meningkatkan akan mengurangi otot perut. Jadi orang-orang yang dengan obesitas ya, yang biasanya perutnya seperti ibu hamil, Dok, itu ya tidak, ya dengan latihan khusus untuk penguatan perut itu baik, tapi dengan berjalan pun akan mendapat manfaat, menurunkan membakar lemak-lemak di otot perut. Gitu. Jadi bukan ototnya yang dibakar, tapi lemak di ototnya ya, sehingga itu lebih kuat ya, lebih masanya lebih bagus lah ya. Lebih bagus. Dan itu penting untuk fungsional ya. Sebisa mungkin kan kita ingin mempertahankan kemampuan jalan sampai umur ya, sampai umur sepanjang umur ya, sepanjang umur. Kadang kita jumpai umur 60 atau kadang 55 ya, itu sudah nggak bisa naik tangga, jalannya udah nggak bisa jauh ya. Padahal kalau kita memelihara otot-otot kita dengan baik, sampai lanjut usia pun kita bisa, performa otot itu bisa bagus, bisa naik tangga, bisa melakukan aktivitas dengan baik ya, bisa bersepeda, bisa melakukan ya, jadi masa tua itu penuh kualitas ya. Jadi kesehatan itu sangat tergantung otot ya. Jadi untuk otot jantung juga ya. Ya. Fungsional. Untuk fungsional sehari-hari itu otot sangat perlu untuk terpelihara. Ya. Jangan sampai kita mungkin ya sahabat-sahabat pro kami, ibu atau ayahnya ada yang untuk berdiri saja harus dibantu. Ya, itu salah satu dari ya fungsional sudah menurun sekali. Jadi kebugaran, kekuatan, kemudian endurance tergantung dari otot juga ya sebetulnya ya. Jadi fungsi-fungsi ototnya optimal dengan berjalan kaki. Terhadap sendi, Dok? Nah, terhadap sendi juga ya. Jadi sendi itu terpelihara dengan gerakan ya. Dengan kita menggerakkan sendi dengan ya ada beban ya, beban yang cukup ya, tidak berlebihan juga, itu akan baik buat sendi ya. Namun perlu diperhatikan, Dok, bahwa sendi ini ya untuk orang-orang yang sudah memiliki masalah dengan sendi, maka perlu kekhususan ini, Dok, dalam jalan. Kalau yang sudah punya masalah, misalnya ya lagi nyeri lutut ya, atau yang sering nyeri lutut ya, nyeri lutut tapi nyerinya sudah mulai perbaikan ya, atau nyeri cedera-cedera yang sudah memulih ya, maka dia akan semakin memperbaiki fungsi dan memperbaiki pemulihan dari sendi itu ya. Tapi harus diperhatikan, kadang ada yang misalnya obesitas yang berat ya, grade kalau kita bahas obesitas itu ada grade-nya, ada grade 1, grade 2, misalnya yang grade 2 ya, maka dengan jalan ini memang akan membebani sendi dan bebannya jadi lebih ya. Oke, berarti itu tips pada nanti kita bahas pada yang sudah bermasalah. Tetapi intinya bahwa dengan berjalan itu sendi tambah kuat. Iya, sendi ya fungsinya semakin baik. Kuat ya, berarti memelihara sendi. Berarti bermanfaat ya. Baik sahabat pro kami, tadi udah disampaikan manfaatnya luar biasa. Kita baru bahas 3 loh, padahal tadi dibilang untuk paru, untuk jantung, jalan itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, sebelum membahas tentang bagaimana dosis untuk jalan ya, khawatirnya orang karena kita suruh jalan aja kerjaannya ya, tidak ada dosisnya. Terus juga nanti bagaimana tergantung umur, berapa lamanya, kemudian juga tips jalan bagaimana, juga jalan pada kondisi khusus ya, tadi seperti yang obesitas. Tapi sebelum itu saya ingin juga sampaikan bahwa Dr. Rigen ini adalah tadi udah disampaikan ya, sekretaris kemudian juga wakil dari Ketua Pro Kami Kabupaten Purwakarta ya. Nah,
Tadi udah disampaikan tentang manfaatnya, sekarang langsung saja dok. Dosisnya, sebetulnya jalan itu berapa lama yang bagus, seminggu berapa kali, kemudian bagaimana cara jalannya ya, secara umum dulu. Ya, silakan. Ya, untuk jalan kaki kita bisa masukkan dalam aktivitas keseharian maupun olahraga khusus ya. Dalam aktivitas sehari-hari jalan ini harus cukup. Ya, misalnya kita ambil ya inilah aktivitas. Kalau dalam aktivitas fisik itu ada namanya physical activity level dok. Ada level rendah, sedang, dan tinggi ya. Paling nggak kita harus di level sedang ya kalau yang masih muda-muda. Jangan sampai aktivitas fisik kita rendah. Yang rendah itu apa? Misalnya bekerja di depan komputer saja dok, atau di yang sekarang banyak ya memang ini ya, hanya belajar di kelas ya, di meja aja ya, meja aja ya, itu level aktivitasnya rendah ya, itu harus ditingkatkan. Misalnya ya kalau diambil dari aktivitas kesehariannya, mengambil misalnya mengambil lebih banyak waktu untuk jalan, misalnya parkirnya agak jauh supaya jalan, atau dia naik tangga ya daripada naik lift ya, dan lain-lain, itu dimasukkan ke dalam aktivitas fisiknya. Tapi juga bisa jadi latihan khusus, misalnya pagi hari atau sore hari ya, pada waktu-waktu yang longgar, cukup 15-20 menit dok. Tapi kalau yang masih muda ya, pakai dosis yang jangan ringan, sedang ya. Kalau dosis sedang itu jadi ya nafas sampai terengah-engah, sampai keluar keringat. Ya jangan jalan santai. Kalau di jalan santai jalan-jalan ya dok ya. Kalau jalan santai jalan-jalan. Kalau itu harus kadang 30-45 menit. Tapi mungkin bagi yang aktivitasnya yang punya kesibukan itu akan sangat memakan waktu. Jadi di tengah kesibukan kita bekerja, kita menyempatkan untuk olahraga. Kalau dia aktivitasnya di meja, bisa sebelumnya jalan, bisa ambil parkiran jauh. Atau kalau memang dia tidak seperti itu, boleh barangkali ya menyisihkan waktu untuk peregangan, jalan kaki, jalan di tempat. Tadi 10-15 menit yang ringan ya. Satu, mengurangi kejenuhan ya saat bekerja. Yang kedua tadi manfaat jalan itu ya. Kemudian tadi dosisnya sudah disampaikan. Nah, seminggu apa harus tiap hari? Atau misalnya aliran yang minimalis berapa dong? Kalau untuk individu sehat seminggu 3 kali cukup dok untuk memelihara kebugaran kesehatan. Tapi buat yang sakit atau sedang program khusus ya bisa 5 kali. Oke. Seperti itu. Memang itu jadi kebutuhan ya, jadi kebutuhan kita. Makanya tadi jalan bisa dimasukkan dalam aktivitas fisik atau olahraga. Jadi tergantung, kalau kita hari itu kayaknya 2 hari 3 hari kok nggak sempet sama sekali untuk ini ya jalan ya, untuk jalannya kurang seperti itu. Ya khususkan waktu untuk olahraga jalan. Ya, terima kasih. Itu tipsnya ya. Terakhir, yang tadi kondisi khusus dok. Satu, buat yang obes misalnya ya, kemudian yang sudah lututnya ada nyeri-nyeri, yang sakit, bahkan minta tips nih, yang nggak memungkinkan jalan-jalan, dia sakit dirawat. Nah itu penggantinya ada nggak gitu ya? Silakan. Iya, untuk kondisi sakit ya, untuk kondisi sakit memang butuh ini dok, butuh penanganan khusus ya. Nah, ya harus memaksakan jalan ya. Ya harus memaksakan jalan. Tapi tetap harus dilatih. Itu pada untuk pemulihan di fase ini, udah fase pemulihan. Oh baik, nanti kita bahas di topik berikutnya. Nah yang untuk tadi yang obesitas dok, yang obesitas tadi gimana? Oh ya, untuk obesitas ya, yang ingin menurunkan berat badan pastinya ya. Soalnya nanti kalau dia jalan, berat badannya kan bertumbuh pada lutut ya, pada selina. Itu gimana dosisnya? Caranya gimana nih untuk jalannya? Iya, kalau untuk obesitas yang tidak ada keluhan apa-apa ya, boleh jalan biasa aja ya. Namun apabila mulai ada nyeri lutut ya, maka dianjurkan untuk pakai penahan lutut support ya.
Kalau obesitas sebaiknya tidak lari atau ini ya, atau olahraga high impact lainnya, tapi jalan tuh sangat mudah dong. Baik, alhamdulillah banyak yang kita dapat walaupun sangat singkat ya, saudara sahabat Pro kami semuanya. Insya Allah kita tidak berhenti sampai di sini, kita berjalan terus menggali program tematik kesehatan, Dok. Insya Allah nanti kami undang lagi dokter untuk tema yang lainnya. Tapi terakhir, Dok, pesan dong buat sahabat Pro kami, baik tentang jalan ataupun tentang kebugaran fisik. Iya. Jalan ini merupakan salah satu aset yang paling mudah kita kerjakan, paling mudah, tidak butuh biaya, tidak butuh keahlian khusus, ya, tidak butuh pergi kemana-mana untuk mengerjakannya, maka lakukan, ya, karena kebugaran ini adalah penting untuk kita dapat melakukan performa kerja kita sebaik mungkin. Sebetulnya ujungnya di situ, Dok. Kita bisa melakukan performa kerja sebaik mungkin, karena bagaimanapun kita semua adalah memiliki peran di lingkungannya, baik yang ibu rumah tangga dengan bejibun aktivitasnya, bapak-bapak dengan aktivitasnya yang begitu banyak, maka kebugaran ini harus kita pelihara. Ya, caranya paling mudah, paling simple, fleksibel mengerjakannya adalah jalan kaki. Itu adalah investasi untuk kesehatan. Supaya kita bisa berkarya, beramal lebih banyak. Seperti itu, Dokter. Masya Allah, luar biasa. Jazakillah khairan katsiro atas kehadirannya dan sharing ilmunya. Insya Allah dokter sehat selalu. Dan sahabat Pro kami, banyak jalan menuju sehat, tapi kita cari yang paling murah, mudah, dan juga bermanfaat. Salah satunya jalan, ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.